Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita di channel YouTube Pembelajaran. Kali ini yang kita bahas adalah bidang bimbingan konseling keagamaan. Saudara-saudara mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Haud Ketapang yang berbahagia, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu walaupun melalui siaran YouTube untuk melanjutkan kajian kita pada mata kuliah bimbingan konseling keagamaan. Walaupun saat ini kita sedang dilanda wabah virus penyakit yang sangat meresahkan dunia saat ini, namun proses belajar insya Allah tidak boleh terhenti. Bagi kita orang beriman, wabah penyakit yang diturunkan oleh Allah ini merupakan cobaan, dan kita berharap dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan wabah penyakit ini akan segera berakhir. Marilah ini kita sikapi dengan baik, dengan sabar, dengan tetap berikhtiar untuk menghindari wabah virus ini, dan tentunya setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, para mahasiswa STAI Al-Haud Ketapang, khususnya di semester 6 yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu, pada perkuliahan kita yang lalu, kita telah membahas tentang pengertian bimbingan konseling keagamaan, kemudian ciri-cirinya, ruang lingkupnya, ya, dan lain sebagainya. Pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan dengan membahas materi tentang sejarah lahirnya bimbingan konseling keagamaan. Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa bimbingan konseling keagamaan ini merupakan sebuah cabang ilmu bimbingan konseling. Dulunya ilmunya bernama bimbingan konseling, yang selama ini telah dilaksanakan oleh para guru BK di sekolah-sekolah. Nah, sekarang muncul lagi satu cabang ilmu baru di bidang bimbingan konseling, yaitu bimbingan konseling keagamaan. Sebagai satu cabang ilmu bimbingan konseling, memang bimbingan konseling keagamaan ini pada dasarnya secara umum itu sama secara teoritis dengan ilmu bimbingan konseling. Hanya saja yang membedakannya adalah dalam bimbingan konseling keagamaan, selain dia menggunakan hasil-hasil ilmu pengetahuan atau sains modern yang dilakukan oleh para ahli, dia juga berusaha untuk memasukkan atau mengintegrasikan nilai-nilai ajaran agama di dalam
arahan, bimbingan, pengarahan ya, kepada siswanya. Inilah yang menjadi ciri khas dari bimbingan konseling keagamaan. Saudara sekalian, berbicara tentang sejarah lahirnya bimbingan konseling keagamaan ini adalah pertama berawal dari kerisauan yang dirasakan oleh para sarjana atau guru-guru BK yang selama berpuluh-puluh tahun sudah melaksanakan profesinya sebagai guru BK, menyelesaikan berbagai permasalahan di sekolah. Namun setelah sekian tahun mereka menggeluti bidang bimbingan konseling ini, kemudian mereka merasa ada sesuatu yang kurang. Kemudian mereka dalam beberapa kesempatan kemudian berdiskusi secara tidak sengaja dan tidak formal, mengungkapkan beberapa kerisauan dan kegelisahannya, sehingga mereka mempunyai satu kesimpulan sementara bahwa sesuatu yang dianggap kurang itu adalah mereka merasa selama ini arahan, pendapat, bimbingan yang diarahkan, yang dilakukan kepada siswa itu jarang sekali memasukkan nilai-nilai keagamaan dalam setiap arahannya. Oleh karena itu mereka merasa kering dari nilai-nilai keagamaan, sehingga mereka berpendapat bahwa ini harus dilakukan penyempurnaan bimbingan ini agar lebih baik, ya, lebih komprehensif. Maka mereka sepakat untuk menyempurnakan berbagai macam arahan yang berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan dan filsafat modern ini dengan nilai-nilai ajaran agama. Nah, itu asal-muasalnya. Lalu setelah dari pertemuan itu mereka merumuskan pertemuan yang resmi, ya, dalam sebuah seminar yang dilakukan, dan mereka mengundang, ya, seluruh guru-guru BK, ya, para pakar BK untuk membicarakan ide mereka ini. Nah, kemudian disepakatilah yang pertama, ya, dibuatlah seminar yang pertama, yaitu dilakukan di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, yaitu pada tanggal 15 sampai tanggal 16 Mei tahun 1985. Nah, dalam seminar itu, ya, dicapailah beberapa kesepakatan penting. Yang pertama, bahwa mereka sepakat konsep-konsep dasar bimbingan konseling itu harus ditambahkan dengan nilai-nilai ajaran agama, ya, terutama ajaran Islam. Kemudian rujukan utamanya tentu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, dari pertemuan atau seminar yang pertama itu, ya, juga dirumuskan beberapa pengertian atau teori tentang bimbingan konseling keagamaan. Yang pertama, mereka
merumuskan tentang pengertian bimbingan konseling keagamaan yang tidak hanya pengertiannya membantu siswa dalam menyelesaikan masalah, namun ditambah lagi dengan bahwa bantuan yang diberikan itu harus berdasarkan pada motivasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya Allah, bertolong-tolonglah kalian pada hal kebaikan dan takwa, dan jangan sekali-kali bertolong-menolong pada dosa dan permusuhan. Jadi menurut mereka bahwa pengertian bimbingan konseling yang selama ini hanya bersifat membantu siswa karena tuntutan profesi mereka sebagai seorang guru BK, disempurnakan lagi dengan selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru BK, namun juga ditambah motivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari seminar nasional pertama tadi yang dilakukan di Universitas Islam Indonesia, kemudian pertemuan itu dilanjutkan lagi dengan seminar nasional kedua, tentang seminar nasional bimbingan konseling Islam. Nah, ini juga dilakukan di Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 15 sampai 17 Oktober tahun 1987. Nah, dari seminar itu kemudian disepakati beberapa hal. Yang pertama, mereka membedakan antara pengertian bimbingan konseling dengan bimbingan konseling Islam. Nah, di mana sub materi yang ditawarkan semuanya berlandaskan dengan syariat Islam. Nah, dari seminar yang kedua ini juga kemudian mereka menyepakati dan membentuk sebuah perkumpulan secara resmi tingkat nasional, yaitu yang dikenal dengan istilah PPII atau Perhimpunan Pembimbing Islam Indonesia. Saudara sekalian, dari seminar pertama dan yang kedua tadi, kemudian mereka lanjutkan dengan membuat sebuah perkumpulan secara nasional dan berbadan hukum. Inilah merupakan cikal bakal lahirnya bimbingan konseling keagamaan. Lalu secara resmi lewat organisasi Perhimpunan Pembimbing Islam Indonesia tadi, mereka kemudian menawarkan kepada pemerintah, dalam hal ini adalah otoritas di bidang pendidikan, yaitu Menteri Pendidikan, untuk memasukkan bimbingan konseling keagamaan dalam struktur kurikulum di Indonesia. Sehingga alhamdulillah sekarang bimbingan konseling keagamaan merupakan bagian dari mata kuliah yang ada di perguruan tinggi Islam di Indonesia. Saudara sekalian, setelah itu kemudian akhirnya
resmilah ya, bimbingan konseling keagamaan ini menjadi sebuah cabang ilmu baru yang merupakan ya sub dari disiplin ilmu bimbingan konseling. Saudara sekalian, kemudian ditambahkan apa alasan utamanya menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai rujukan utama dalam bimbingan konseling keagamaan. Menurut Anwar Sutoyo, ada beberapa alasan sehingga menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai rujukan utama. Yang pertama, bahwa dalam bimbingan konseling umum ya, dirasakan memiliki keterbatasan dalam hal memahami hakikat manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemahaman terhadap konsep dasar hakikat manusia ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting, sangat fundamental, sebab dari pemahaman inilah ya, orang akan tahu bagaimana cara untuk memperlakukan manusia sebagaimana mestinya. Di dalam bimbingan konseling umum ada beberapa aliran filsafat yang berusaha untuk mengungkapkan hakikat manusia. Menurut Corey, setidaknya ada 3 aliran filsafat yang berusaha untuk mengungkapkan hakikat manusia. Yang pertama adalah aliran psikoanalitik. Aliran psikoanalitik ini adalah aliran yang berpandangan bahwa kesuksesan hidup manusia itu sangat ditentukan oleh sejarah kehidupan masa lalunya. Sehingga menurut para ahli, aliran psikoanalitik ini memandang kehidupan manusia terlalu pesimis. Kenapa? Karena kehidupan manusia selanjutnya sangat ditentukan oleh masa lalunya. Kemudian aliran yang kedua adalah aliran behaviorisme. Aliran behaviorisme ini memandang manusia terlalu deterministik atau memandang manusia dalam tanda kutip hanya seperti hewan sirkus yang bisa dilatih sesuai dengan kehendak pelatihnya. Nah, ini juga memandang manusia hanya mengikuti ya, kemauan atau arahan dari pelatihnya. Padahal sejatinya manusia punya berbagai macam potensi yang bisa untuk dikembangkan. Kemudian yang ketiga adalah aliran humanistik. Berbeda dengan aliran psikoanalitik, aliran humanistik ini justru memandang manusia terlalu optimis. Dia mengatakan bahwa manusia bisa menentukan masa depannya sendiri. Bahkan aliran ini cenderung menafikan peran Tuhan dalam kehidupannya. Nah, ini juga tidak benar. Ya, seolah-olah manusia bisa menentukan segalanya. Ya. Oleh karena itu, maka
keterbatasan ilmu pengetahuan dan filsafat sains modern ini dalam memandang hakikat manusia, maka disempurnakanlah dengan konsep-konsep ajaran agama yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teori-teori bimbingan yang selama ini hanya mendasarkan pada acuan filsafat dan sains modern, maka arahan atau bimbingannya bersifat spekulatif. Kenapa? Karena kebenaran ilmu pengetahuan itu sifatnya relatif atau nisbi, sementara kebenaran wahyu adalah mutlak. Kemudian yang kedua, kenapa menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai rujukan utama dalam bimbingan konseling keagamaan? Dirasakan karena ada keterbatasan pengetahuan konselor tentang masa depan. Sebagaimana kita ketahui, konselor itu memberikan arahan ketika siswanya mengalami permasalahan. Dan arahan yang hanya didasarkan kepada ilmu pengetahuan semata, maka itu akan terbatas. Sebagai contoh, ada seorang siswa yang datang kepada seorang konselor. Dia meminta arahan kepada gurunya. Pak, bagaimana caranya agar saya bisa lulus ujian nasional dan mendapatkan nilai tertinggi, kemudian nanti bisa lulus tes dan masuk di perguruan tinggi favorit, kemudian bisa sukses hidupnya, mendapatkan pekerjaan yang baik. Lalu oleh seorang konselor tadi dikatakan, kalau kamu ingin berhasil, kamu harus belajar dengan tekun, sekolah dengan rajin, ikutilah ujian dengan baik. Nah, arahan ini memang tidak salah. Ini arahan yang standar sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita mau berhasil belajar, ya, kalau kita tidak mau berusaha belajar, ya tentu tidak akan berhasil. Namun setelah dilakukan oleh siswa tadi, timbul pertanyaan besar. Apakah setelah siswa tadi mengikuti arahan dari konselor tadi, apakah ada jaminan nanti hidupnya akan sukses? Nah, ini yang di luar kemampuan kita sebagai seorang manusia. Ya. Belum tentu. Karena apa? Karena pengetahuan konselor tentang masa depan itu tidak ada. Ya. Menurut ajaran Islam, masa depan itu adalah sesuatu hal yang gaib. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Jangankan untuk mengetahui masa depan siswanya, untuk mengetahui masa depannya sendiri pun dia tidak memiliki pengetahuan. Nah, inilah keterbatasan ini perlu disempurnakan dengan nilai-nilai ajaran agama. Seperti apa? Misalnya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kalau kalian mau berhasil, mau sukses hidupnya, ya, maka yang pertama kalian harus beriman, kemudian melakukan amal soleh, ya, melakukan hal yang terbaik, kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah janji akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila solihan
min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan kami beri kehidupan yang lebih baik. Nah, inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bandingkan dengan janji yang diberikan oleh manusia tadi, konselor tadi. Dia tidak bisa menjamin. Tapi ketika Allah yang mengatakan, kita harus yakin. Ya, kalau mau sukses, yang pertama tentu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian melakukan amal soleh. Tentu kita berikhtiar sebagaimana yang disarankan tadi, belajar dengan baik. Namun selanjutnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saudara-saudara sekalian, mungkin yang dapat saya sampaikan ya, tentang sejarah lahirnya bimbingan konseling keagamaan. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.